Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunung Jaya ya sobat tani semua. Salam sejahtera bagi petani seluruh Indonesia. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya ya, dan dilimpahkan selalu sehat walafiat ya, agar tanamannya tetap tumbuh subur dan makmur. Ya, kali ini saya akan menjelaskannya di saat kelangkaan pupuk atau memang keterbatasan pupuk yang kita dapatkan. Ini untuk mengimbangi itu semua, saya melakukan efisiensi ya, artinya pelengkap ya, untuk mengatasi keterbatasan pupuk itu sendiri itu, supaya sekalipun terbatas tapi tetap maksimal itu dalam pemupukannya ya, dalam nutrisi tanaman yang kita berikan. Ya, di sini ada dua produk ya. Ini saya nggak endorse ya, cuman ini memang saya pakai produk ini untuk saat ini ya. Yang pertama, ini ada pupuk eco farming. Ini yang saya gunakan ya untuk memenuhi nutrisi dengan pupuk yang memang terbatas ya. Yang kedua, saya menggunakan ini adalah zeolit ya, zeolit. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama saya jelaskan ini ya, pupuk eco farming. Ini dari PT BES Indonesia. Dari PT BES Indonesia. Ini yang dari Bandung ya, pusatnya. Terus saya menggunakan eco farming ini, blur ya. Saya menggunakan eco farming ini untuk melengkapi nutrisi tanaman ya. Ini termasuk pupuk organik teman-teman. Dimana di sini kandungannya komposisi C organiknya 51,06%. C atau N nya 15,24, nitrogennya 3,35%, fosfatnya 4,84%, kaliumnya 1,47%, kadar air 15,32, dan pH nya 7 ya sobat semua. Nah, di sini fungsi pupuk organik ini adalah untuk melengkapi ya. Di sini mungkin ada teman-teman yang tahu ya, maksudnya ada yang mengatakan mungkin palsu atau apa. Nah, dilihat ya. Kalau yang asli itu harganya sekitar 250 teman-teman. Awas, memang ada tuh di pasaran atau di online itu harganya di bawah 100.000. Nah, itu hati-hati. Itu biasanya yang KW ya, yang bukan yang asli. Dan kalau yang asli itu memang harganya lumayan mahal. Nah, di sini saya pakai ini karena memang sebagai pelengkap. Saya menggunakan 2 tube ya, 2 bus ini, eco farming ini ya. Aplikasi nanti saat vegetatif dan satunya saat generatif ya, Pak, di ini ya, pada masa-masa itu. Nah, ini juga sekarang mah udah ada barcode-nya ya teman-teman. Udah ada barcode-nya tuh, nanti bisa dicek aja kalau memang dia asli atau palsu. Nah, ini juga nih.
Harganya 200, bervariasi sih memang. Ada yang 240, ada yang 250, tergantung si penjual itu ngejualnya. Cuman memang kalau memang yang asli itu harganya di atas 200 yang pasti, nggak di bawah 100.000 ya. Nah ini fungsinya juga ini ya, pupuk organik aktif ya. Ini dapat ini juga ya, meningkatkan anakan juga bisa, terus memenuhi nutrisi tanaman juga bisa. Terus memang si pupuk eco farming ini bisa menjadi salah satu pupuk pelengkap ya, untuk dimana keterbatasan pupuk ya. Kalau memang nggak mau menggunakan yang non subsidi, kalau memang tahu kita sendiri kalau non subsidi itu memang mahal sekali ya. Saya pakai ini untuk ya mengimbanginya lah, biar pengeluaran nggak terlalu begitu besar. Nah terus ini ada hologramnya. Nih kalau yang asli begini ya sobat, ini kemasan baru ya sobat ya. Ini yang kemasan yang sekarang yang kayak gini, ini langsung beli di Bandung ya, di PT Best ya. Nah, yang pertama ini. Terus yang kedua adalah pupuk zeolit aktif ya sobat tani. Pupuk zeolit ini adalah pupuk yang berperan penting ya sobat, berperan penting. Seperti kita tahu, bukan cuma dalam ini ya, untuk menyaring itu ya, apa namanya, kalau dipakai untuk apa sih, ternak kecil tuh ya, maksudnya kayak apa tuh, hamster gitu, itulah dia buat alasnya, alas ini buat makanannya. Yang kedua juga dia untuk ikan, bisa akuarium. Nah, tapi memang dia dipakainya yang gede-gede. Kalau yang buat itu yang lembut pasir. Kalau buat ikan itu akuarium itu yang gede-gede. Nah dia fungsinya untuk menyaring air ya, sebagai penyaring air agar airnya itu pH-nya tetap terjaga, terus juga menyerap bahan-bahan logam ya, bahan-bahan logam, terus membuat air tetap jernih ya, maksudnya nggak apa sih namanya, nggak butek ya, keruh lah gitu. Nah ini juga bisa dipakai untuk pertanian yang memang semua hampir ya ini belum banyak tahu ya sobat tani ya, belum banyak dipakai lah sama petani-petani kita. Padahal ini fungsinya sangat-sangat berguna sekali ya. Nah dimana ini fungsinya pupuk zeolit ini saya beli sih dari ini ya, dari Java Mas ya, 2 kilo. Ini kayaknya yang kemasan lama deh, soalnya ada yang kemasan sekarang itu ini ya, dia tuh mengandung silikanya 65%, terus CEC atau KTK nya itu ya 100 ya, 101,25 semol. Sama moisture itu kalau nggak salah ini itu yang kemasan sekarang atau apa ya itu tuh, itu sulfatnya 4%. Ini zeolit aktif ya sobat tani semua. Nah ini apa namanya ya, zeolit ini memang sangat berguna sekali ya sobat semua.
buat kita, apalagi yang memang tanah kita itu sangat langganan sekali yang namanya asem-aseman. Ini bisa dipakai ya sobat, untuk mencegah atau mengobati itu si asem-aseman itu tersebut ya. Karena memang zeolit ini, apalagi ini zeolit yang udah diaktifkan, cara kerjanya itu yang dapat berfungsi itu menaikkan pH ya. Karena memang kalau asam-asaman itu diakibatkan karena anjloknya pH, kemudian juga keracunan zat logam ya yang ada di tanah, ataupun dari jerami yang belum terfermentasi dengan baik. Ini sebagai solusinya ya teman. Kalau memang dalam masa penanaman, seharusnya memang kalau yang sudah langganan asam-asaman itu bisa dari olah tanah. Mungkin dari sahabat tani sekalian bisa mengaplikasikan kapur dolomit atau pertanian untuk menaikkan pH. Terus kedua, penyemprotan M4 ya, penyemprotan M4 agar si jerami terfermentasi dengan baik ya. Itu ya solusinya ya, kalau memang dalam pengolahan tanah, kalau memang sudah terlanjur kita tidak mengolah atau produk ya si kapur itu nggak ada, terlanjur tanam, kita bisa menggunakan ini untuk mengendalikan itu semua. Ini juga sama, bisa menaikkan pH, ini juga sama. Nah, dari sini fungsinya lagi yaitu selain buat asam-asaman atau menaikkan pH, dia itu tadi ada CEC ya, kapasitas tukar kation, yang memang memaksimalkan pertukaran kation dari pupuk yang kita tabur, pupuk NPK yang kita tabur ya. Ini bisa meningkatkan daya kerjanya yang efektif ya. Jadi tidak terbuang ya sobat tani. Karena memang kita tahu pupuk kadang NPK itu kan mungkin dari N sama P. N itu kan biasanya kan menguap ke atas. Nah ini dia tuh sebagai menangkap dan diserap perlahan oleh tanaman sobat, dan juga menyerap unsur P yang memang kadang unsur P itu kan ketika kita taburkan itu kan tidak semua diserap oleh tanaman, dia akan diikat oleh tanah sehingga hanya beberapa persen yang dapat diserap oleh tanaman. Nah ini untuk mengaktifkan si P nya itu dalam tanah itu bisa diserap tanaman, dan juga dia dapat mengaktifkan unsur P dalam jerami atau memang jerami yang sudah yang terfermentasi ya, yang tadi ya. Jadi kita bisa hemat unsur P dan unsur N di situ. Nah, agak dikurangi lah. Jadi kita bisa menghemat pupuk. Nah, kemudian dia kan terdapat unsur ini ya, kandungan silika ya. Silika itu fungsinya untuk memperkuat tanaman si batang ya, dan juga melenturkan batang agar tidak atau mencegah rebah ya. Selain itu dia melindungi tanaman atau membentengi tanaman secara alami, bukan dari yang kita tahu kan cuma pestisida ya. Nah ini sebagai salah satu benteng alaminya. Mungkin ada yang bisa disemprot, nah ini salah satunya ditabur ya. Nah kemudian juga salah satu yang mempengaruhi hasil panen.
karena memang si silika itu sendiri dia itu dapat membantu pengisian bulir juga ternyata. Yang tadi juga kan mengefektifkan semua pupuk yang ada di dalam tanah agar diserap dengan baik oleh tanaman. Kemudian juga untuk menyerap logam-logam yang ada dalam tanah yang tadi ya, zat logamnya. Karena memang kan kalau asam-asaman juga salah satu ini ya, keracunan logam, zat logam itu. Nah ini sebagai ini ya, menyerap seperti yang tadi yang saya katakan di akuarium juga segitu, kayak gitu. Sebagai menyerap arti ibaratnya menyerap bahan-bahan zat logam itu ya. Dan juga dia itu dapat menjaga kelembaban, apalagi di musim kekeringan ya sobat. Itu dapat menjaga kelembaban dengan kemampuannya menyerap air ya, menyerap air yang ada dalam tanah. Kemudian dia lepaskan secara perlahan hingga benar-benar sesuai dengan si kebutuhan tanaman. Jadi tanaman akan lebih tahan kekeringan ya sobat. Tanaman dia akan dilepaskan perlahan-lahan ketika musim gaduh atau musim kemarau ya. Ini bisa berfungsi ya sobat. Nah inilah cara saya untuk memaksimalkan ya pemupukan kali ini ya sobat, karena memang pupuknya terbatas. Jadi ini sebagai salah satu solusinya ya sobat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.